Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak siswi SMP Negeri 1 Bobotsari kelas 8A sampai kelas 8I. Bapak Guru doakan semoga anak-anak siang hari ini beserta keluarga sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Oke, agar belajar kita bisa bermanfaat, bisa paham, mari kita buka dulu dengan berdoa mengikuti Bapak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, kita sekarang akan mempelajari tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini fungsinya untuk menentukan letak suatu titik atau letak suatu kedudukan. Ini bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari, terutama misalnya untuk mencari letak titik kapal tenggelam di tengah laut. Posisinya di mana? Itu kalau menggunakan arah selatan, utara, timur, barat tidak akan ketemu. Maka menggunakan titik koordinat. Ataupun kapal terbang yang jatuh di hutan, itu meletakkan titiknya, tempatnya, itu juga menggunakan suatu koordinat. Oke, perhatikan anak-anak, Bapak Guru akan menjelaskan secara singkat, padat, dan anak-anak jelas kalau memang betul-betul memperhatikan. Koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini ditentukan oleh dua buah sumbu, atau ditunjukkan oleh dua buah sumbu. Sumbu yang mendatar namanya sumbu X, dan sumbu yang tegak namanya sumbu Y. Sekali lagi, ini sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik ini, namanya pusat koordinat, atau titiknya itu 0,0, pusat koordinat. Dari titik pusat koordinat untuk sumbu X ke kanan diberi angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya positif. Ke kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya, ya. Negatif. Dari 0 ke kiri nilainya negatif, 0 ke kanan nilainya positif. Kemudian kalau pada sumbu Y yang ke atas 0, 1, 2, 3 dan seterusnya nilainya positif. Ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya nilainya negatif. Pada koordinat kartesius ini terbagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4, yang disebut dengan kuadran. Kuadran 1 wilayahnya ini, kuadran 2 wilayahnya ini, kuadran 3 wilayahnya ini, dan kuadran 4 nih, wilayahnya ini, kuadran 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4.
Perhatikan di kuadran 1 ini nilai X-nya positif, nilai Z-nya juga positif. Kalau di kuadran 2 ke sini nilai X-nya negatif, nilai Z-nya positif ya. Ini negatif, yang ke atas positif. Nilai X, nilai Y. Di kuadran yang ketiga nilai X-nya negatif, nilai Z-nya juga negatif. Di kuadran yang keempat nilai X-nya positif, nilai Z-nya negatif. Perhatikan anak-anak, ini letak suatu titik pada koordinat kartesius ditentukan dengan X, Z. X-nya ini disebut absis, yang ini absis. Y-nya disebut ordinat. Kalau digabung namanya koordinat. Nah, gitu. Contoh, ini contoh. Ini letak titik A, perhatikan titik A. Titik A ini kalau dihitung jaraknya dari sumbu Y, ya, ini jaraknya 1, 2 satuan jaraknya. Nah, 2 ini bisa dilihat lurusnya pada sumbu X angka 2. Jadi jaraknya ke sini 2. A berjarak dengan sumbu Y 2 satuan. Kalau dihitung dengan sumbu X, jaraknya dari A sampai sumbu X itu ada 1, 2, 3 satuan. 3 satuan itu bisa dilihat nilainya pada sumbu Y. Jadi koordinat A ini nilainya 2,3. 2 lurusnya pada sumbu X ini. 2 itu jarak titik A dengan sumbu Y. 3 jarak titik A dengan sumbu X. Perhatikan lurusnya ini kalau ditarik ke bawah lurusnya angka 2, kalau ditarik ke kiri lurusnya angka 3, maka titik A ini koordinatnya 2,3. Kalau ditulis kayak gini, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X, koordinat A 2,3. Jadi yang disebut X-nya dulu. Titik B, nah ini jaraknya 3 satuan negatif. Ini jaraknya 2 satuan negatif. Lurusnya dengan sumbu X di sini negatif 3, dengan sumbu Y 2, maka B koordinatnya negatif 3,2. C koordinatnya negatif 4, negatif 2. Nah, ini ya. Jadi yang disebut X-nya dulu atau absisnya dulu. D koordinatnya 3, negatif 1. 3 itu lurusnya dengan sumbu X ini angka 3. Kalau jaraknya ini ya 1 ya. Dengan sumbu Y lurusnya pada negatif 1, maka D koordinatnya 3, negatif 1 ya. Bisa anak-anak menentukan letak titik. Contoh lagi, misalnya ada titik di sini. Nah, titik E, berapa koordinatnya? Pada sumbu X pada angka 4, sumbu Y-nya lurusnya di sini 0, maka E 4,0. Nah, kayak gitu dong ya. Kalau di sini misalnya ada F, berapa koordinatnya F? X-nya 0, Y-nya 1. Jadi
0,1. Nah, dibedakan antara E dan F. Yang E ini 4,0, yang F 0,1. Ya, sekali lagi ini cara menentukan letak suatu titik dengan koordinat kartesius. Oke, paham anak-anak bagaimana menentukan letak titik pada koordinat kartesius? Ya, silakan anak-anak dicatat dahulu dan dipahami. Nanti tak kasih contoh soal. Oke, dipahami dulu, dicatat dulu ya. Oke anak-anak, sekarang perhatikan contoh. Nih, tak kasih contoh. Gambarkan pada koordinat kartesius letak titik A 2,2, B koordinatnya 6,2, C koordinatnya 6,5, dan D koordinatnya 2,5. Setelah A, B, C, dan D tergambar titiknya, hubungkan dengan garis titik A, B, C, dan D. Pertanyaannya, berbentuk apakah ABCD? Hitunglah luas ABCD, hitunglah keliling ABCD. Perhatikan di sini koordinat kartesiusnya. Anak-anak bisa lebih mudah menggambar kalau digambar pada buku berpeta atau buku streaming ya. Yang perlu diperhatikan ini koordinat kartesius, ini sumbu X dan sumbu Y, ini titik pusatnya, kemudian memberi skalanya 0 ke 1, 0 ke negatif 1 ke kiri, jaraknya harus sama ya. 0 ke 1 ke atas dan 0 ke negatif 1 ke bawah, ke negatif 1 jaraknya juga sama. Tidak boleh anak-anak nanti membuatnya, misalnya nulisnya 0 besar sekali di sini, negatifnya 1 di sini. Nah ini kan jaraknya tidak sama nih. Ini tidak boleh yang seperti ini ya. Maka harus skalanya semuanya sama. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, 0, min 1, min 2 dan seterusnya, skalanya harus sama. Sekarang perhatikan letak titik A 2,2. 2 nilai X, nilai Z nya juga 2. Letak titik A berarti lurusnya sumbu X 2, tarik ke atas sampai lurusnya sumbu Y 2. Nah ini ya, ini letak titik A 2,2 ya. Lurusnya sumbu X 2, lurusnya sumbu Y juga 2, atau nilai X nya 2, nilai Y nya juga 2. B 6,2, nilai X nya 6, nilai Y nya 2. Lurusnya dengan sumbu X itu 6, lurusnya dengan sumbu Y 2. Letak B nya di sini. B ya, 6,2. Ini ya. Lurusnya dengan sumbu X 6, lurusnya sumbu Y 2. C 6,5, nilai X nya 6, nilai Y nya 5. Lurusnya dengan sumbu X 6, lurusnya dengan sumbu Y 5. Letaknya di sini. Ini 6,5. D 2,5, nilai X nya 2, nilai Z nya 5. Lurusnya dengan sumbu X 2, dengan sumbu Y 5. Letaknya di sini. Nah, ini 2,5. Nah, kita sudah menentukan letak titik A, B, C, dan D.
letak koordinat A, koordinat B, koordinat C, dan D. Nah, hubungkan dengan garis ABCD. Nah, kita garis, bentuknya jadi seperti apa? A dengan B digaris. B dengan C dihubungkan garis. C dengan D digaris. D dengan A digaris. Ya, setelah kita hubungan dengan garis, A dengan B, ya, B dengan C, C dengan D, D dengan A digaris. Pertanyaannya, yang A berbentuk apakah ABCD? Kalau dilihat, nah ini bentuknya apa anak-anak? Persegi panjang. Nah, bentuknya persegi panjang. Nah, ini ya. Jadi ABCD berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu ABCD, karena ini AB dan CD sejajar sama panjang, AD dan BC juga sejajar sama panjang, dan ini garisnya sudutnya siku-siku, maka itu berbentuk persegi panjang. Sambil mengingat-ingat ya, hitunglah luas ABCD, luas persegi panjang. Rumusnya bagaimana anak-anak ya? Luas rumusnya bagaimana? Panjang kali lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya berapa dihitung? Dari A sampai B berapa satuan? 2 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti panjangnya 4, lebarnya A sampai D 1, 2, 3. 4 kali 3. Berapa 4 kali 3? 12. 12 satuan luas. Satuan luas itu kalau senti ya sentimeter persegi, kalau meter ya meter persegi. 12 ini satuan luas. Kalau ini satu kotak dianggap 1 senti, ya taruhlah sentimeter persegi. Nah, ini luas ya. Ini dianggap tapi ya sentimeter persegi, tapi yang benar ya wong itu umum, jadi 12 satuan luas. Hitunglah kelilingnya. Keliling, rumus keliling bagaimana anak-anak? Nah, ya, diingat-ingat lagi. Keliling persegi panjang, keliling ABCD. Keliling itu panjang kali panjang lebar luas. Kalau keliling 2 kali panjang tambah lebar. Yang namanya keliling itu A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Seperti kamu mengelilingi lapangan sepak bola. AB panjang, BC lebar. Ini panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Panjangnya 2 kali, lebarnya 2 kali. Maka kelilingnya ini 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya 4, lebarnya 3.
2 kali 7 berapa? 14 satuan panjang. Satuan panjang itu ya bisa senti, bisa meter, bisa apa. Kalau dianggap senti ya 14 cm, tidak ada perseginya. Kalau luas ada perseginya. Ini sambil mengingat luas persegi panjang, sambil mengingat keliling persegi panjang. Oke? Paham anak-anak? Kamu dipahami? Kalau belum paham bisa diputar ulang. Nah, setelah ini anak-anak tak kasih soal. Nanti soalnya anak-anak kerjakan, hasilnya difoto, dikirimkan ke nomor HP Pak Guru. Ya, saya harap semua siswa mengumpulkan tugas. Yang tidak mengumpulkan tugas tidak punya nilai matematika. Ya, oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya kepada Bapak Guru. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.